kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita berkumpul pada saat pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Sungguh
Esa. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami kembali sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang datang di gereja maupun yang beribadah di rumah Tuhan atau dimanapun mereka beribadah. Mereka mengikuti ibadah live streaming kami di Facebook atau di YouTube Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka beribadah. Begitu juga kami yang sudah ada di tempat ini Tuhan, Engkau mau memberkati. Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat hari ini Tuhan, yang memberi pujian, yang bermain musik, yang memegang LCD, backing vokal, terutama Tuhan hamba-Mu yang Engkau sudah mempersiapkan secara khususnya untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi kami semua. Begitu juga sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan beribadah Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Dia mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami tidak sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau sehati sepikir, kami mau hancurkan, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Kita mau lanjutkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kasih Allah. Saya selama-lamanya.
pribadi yang mengenal. Saya tahu
Haleluya, hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang siap menerima kami apa adanya, Allah yang sangat dan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah izinkan kami memasuki ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dengan segala keterbatasan, baik kemampuan, baik waktu, bahkan segala sumber daya yang terbatas. Namun kami percaya Engkau tidak dibatasi semuanya itu. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu biar kiranya ibadah kami pada saat pagi hari ini merupakan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami akan menikmati firman, urapi hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk boleh juga menyiapkan hidup mereka sepenuhnya untuk menikmati firman Tuhan. Segala perkara yang mencoba mengganggu, kami patahkan, tolong usir dalam nama Yesus. Dari Yesus yang berkuasa membebaskan kami, dan dari urapan Roh Kudus menguasai kami sepenuhnya. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan dulu. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk datang beribadah. Bagi yang bisa datang ke gereja ataupun yang masih di rumah beribadah, biar kiranya semuanya juga dalam perlindungan Tuhan. Boleh saya sebut ibadah kita hari-hari ini adalah hybrid service, ya. Artinya apa? Di gereja ya, ibadah onsite, ya. Juga ada yang ibadah online, ya. Jadi maka saya punya istilah hybrid service, ya. Jadi biar kiranya kita tetap ikuti ibadah kita apapun, ya, dalam situasi kondisi apapun. Secara khusus kita di Kabupaten Bojonegoro, ya, 2-3 hari ini justru statusnya malah merah, ya. Kalau beberapa waktu lalu sudah orange seperti jersey-nya Persibo, ya, tetapi sekarang malah kembali naik menjadi merah, ya. Nah, ini menjadi perhatian kita, ya. Menjadi perhatian kita untuk kita lebih waspada
lebih menjaga kesehatan kita ya, menjaga kesehatan orang lain juga ya. Jadi kalau seperti saya katakan tidak perlu amat, tidak perlu keluar kota ya, apalagi daerah-daerah yang merah ya. Nah, dan yang dari luar pun tidak perlu ke Bojonegoro karena Bojonegoro sedang merah, saudara kasih ya. Jadi jangan ya, karena kita perlu segera untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini ya, supaya kita bisa beribadah lebih leluasa lagi, beribadah dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan lebih, apalagi lebih baik ya. Demikian juga yang bersekolah, yang ya sesuai dengan tahun ajaran baru, tanggal 13 seharusnya sudah masuk ya, tanggal 13, Senin depan seharusnya sudah masuk. Tetapi kayaknya kalau situasinya seperti ini masih belum ya. Nah, mari kita doakan ya. Anak-anak sudah bosan di rumahnya, anak-anak sudah bosan di rumah, bosan lihat gurunya, ya gurunya papa mama yang tidak kompeten kadangnya. Nah, demikian juga papa mamanya sudah bosan lihat anaknya belajar di rumah saja. Karena kenapa? Yang dilihat handphone terus. Alasannya apa? Ya belajar online. Nah, padahal yang dilihat belum tentu pelajarannya. Nah, kita berharap supaya semuanya bisa berjalan dengan normal. Hari ini boleh saya katakan tadi hybrid service ya, karena on-site iya, online juga iya. Nah, puji Tuhan, mari kita kembali membuka Alkitab kita. Injil Lukas, kembali kita lanjutkan saudara terkasih ya. Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-26 mulai ya, ayat 26 sampai ayat yang ke-38 ya. Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-6, 26 maksud saya ya, sampai 38. Kembali kita baca secara bergantian ya. Secara bergantian saya baca terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca ayat berikutnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan selesai." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang melahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ya, mari baca bersama-sama 3, 2, 1. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia. Ya. Menampilkan Yesus sebagai anak manusia. Kalau Injil Matius menampilkan Yesus sebagai raja, ya.
sebagai raja. Injil Markus menampilkan Yesus sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Sementara Injil Yohanes menampilkan Yesus sebagai Allah, ya, atau anak Allah, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas ini diawali dengan dua berita, ya. Dua berita kelahiran yang ajaib, ya. Kelahiran yang ajaib, ya. Kenapa disebut ajaib? Ya, kita sudah membaca satu lagi kita sudah baca, sedang mendengarkannya, ya. Yaitu kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus, saudara terkasih. Ini adalah satu kelahiran yang ajaib, ya. Kelahiran yang tidak pernah atau katakanlah tidak sering terjadi, khususnya kalau untuk Maria memang satu-satunya, tetapi seperti Elizabeth itu beberapa kali terjadi dalam perjanjian lama. Sarah termasuk, ya, Sarah, kemudian Rahel, ya, yang dikatakan mandul tetapi kemudian oleh karunia Tuhan bisa melahirkan, termasuk juga Hana, terkasih anak, dan banyak lain lagi. Nah, saudara, tetapi bagaimanapun itu adalah tetap merupakan satu mujizat, satu hal yang ajaib, ya. Yohanes lahir dari keluarga yang sangat mendambakan lahirnya seorang anak. Saya ulangi, Yohanes lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat mendambakan lahirnya seorang anak, tetapi tidak mungkin lagi. Karena apa? Zakaria dan Elizabeth sudah tua. Bahkan dalam ayat dikatakan Elizabeth juga mandul, ya. Saudara, jadi kalau kita lihat di sini, keluarga Zakaria dan Elizabeth, keluarga yang sangat mendambakan lahirnya seorang anak, tetapi tidak mungkin. Nah, tidak mungkin untuk mendapatkannya lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah kelahiran Yesus. Yesus lahir dari keluarga dalam tanda petik, ya, yang belum mendambakan kelahiran seorang anak. Karena apa? Belum menikah. Ini juga mustahil, saudara terkasih. Mustahil, sebab dikatakan tadi Maria masih perawan, saudara terkasih. Maria seorang yang kudus, saudara terkasih. Maria seorang yang suci. Jadi tidak mungkin juga dia punya anak, saudara terkasih. Nah, saudara, dan kalau kita perhatikan, kedua keluarga ini adalah keluarga yang baik-baik, ya. Keluarga yang sangat luar biasa, keluarga yang sangat-sangat hebat, saudara terkasih, ya. Kita sudah membaca dalam Injil Lukas pasal 1, tidak mengapa kalau saya ulang baca ayat yang ke-6 mengatakan begini, Injil Lukas 1:6, keduanya ataupun Zakaria dan Elizabeth adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Keluarga yang hebat, keluarga yang luar biasa, saudara terkasih. Dan di hadapan Tuhan mereka adalah keluarga yang tidak bercacat. Karena dikatakan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Allah. Wah, hebat. Bagaimana dengan Maria dan Yusuf, saudara terkasih, ya? Kalau kita lihat Maria, nah, ayat yang ke-38 tadi, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, jadi dari sini kita melihat Maria pun seorang yang taat kepada perintah Tuhan, seorang yang taat kepada apapun yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kita percaya orang yang taat kepada Tuhan pasti adalah orang yang baik. Amin. Orang yang taat kepada perintah Tuhan pastilah merupakan orang yang baik, saudara kasih, ya. Anak yang taat kepada orang tua saja sudah dikatakan anak yang baik, saudara kasih. Anak yang taat kepada orang tua sudah dikatakan anak yang baik, apalagi orang yang taat kepada Tuhan. Wah, ini tingkatannya tentu jauh lebih hebat lagi, saudara terkasih, jauh lebih luar biasa lagi. Nah, bagaimana dengan pasangannya, tunangannya, yaitu Yusuf, ya. Kita lihat Matius 1, ya. Ini kualitas dari Yusuf, saudara terkasih. Matius 1 ayat 19, ya. Ayat 19, karena Yusuf suaminya
seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita lompat ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat Yusuf adalah dikatakan seorang yang bagaimana? Yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ya. Seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan, bukan hanya nama istri, saudara kasih ya, nama siapapun, nggak perlu diumbar kesalahannya. Amin. Ya. Hari-hari ini kita mendengar seorang tokoh mengumbar kembali kesalahan istrinya. Saya tidak mau lihat, saudara kasih ya. Tidak perlu. Orang yang tulus tidak mau mengumbar, tidak mau mempermalukan orang lain. Ya. Ini orang yang tulus, saudara kasih. Nah ini Yusuf seorang yang tulus, tidak mau mempermalukan orang lain, tetapi juga dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dalam Matius pasal 1 tadi dikatakan, setelah dia bangun lalu dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tulus dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi boleh kita melihat keluarga ini adalah keluarga yang hebat, saudara kasih. Baik keluarga senior tadi Zakaria dan Elisabeth, maupun keluarga junior yaitu Yusuf dan Maria. Mereka adalah keluarga yang baik-baik, keluarga yang hebat ya. Keluarga yang hebat, saudara kasih. Nah, dan mereka mendapatkan mujizat. Mereka mendapatkan satu kelahiran yang ajaib, yaitu Zakaria dan Elisabeth mendapatkan anak ketika mereka sudah tua, bahkan mungkin ketika mereka tidak pernah memikirkan lagi tentang seorang anak ya. Tidak pernah memikirkan lagi tentang seorang anak. Sementara Maria dan Yusuf belum pernah berpikir tentang seorang anak, tapi Tuhan kasih, saudara terkasih. Nah, jadi kita melihat di sini Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak dibatasi oleh situasi, yang tidak dibatasi oleh kondisi, yang tidak dibatasi oleh waktu atau apapun itu, saudara terkasih. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara, memang kita harus taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan kasih Tuhan kepada kita, sesungguhnya ada banyak hal yang seharusnya tidak layak kita nikmati, tetapi Tuhan berikan ya. Tidak layak untuk kita nikmati karena kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa, tetapi Tuhan ternyata mengasihi kita. Tetapi Tuhan ternyata masih memberikan kesempatan bagi kita. Oh, itu luar biasa, saudara terkasih. Tuhan tidak dibatasi, kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kondisi kita, saudara terkasih ya. Tidak dibatasi oleh kondisi kita. Ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita. Ya. Kalau anaknya saja sudah diberikan ketika kita masih berdosa, apalagi perkara-perkara yang lain. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah mari kita kembali ke Injil Lukas pasal 1 tadi. Nah, situasi yang sangat berbeda sebenarnya, tetapi mereka mendapatkan mujizat yang sama. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat sikap mereka saat mendengar berita tentang kelahiran anak mereka ya, atau ketika mereka mendengar bahwa mereka akan mendapatkan anak. Nah, kita mulai dari Zakaria. Kita sudah membaca, tapi tidak mengapa kita ulang baca. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
doamu sudah dikabulkan. Tadi saya katakan Sakaria sudah tua, bahkan mungkin dia dalam beberapa periode ke belakang ini, atau dia tidak pernah lagi berdoa tentang untuk mendapatkan seorang anak, mungkin karena dia merasa sudah tua. Tetapi Tuhan mengatakan doamu sudah dikabulkan. Nah, ini doamu sudah dikabulkan. Kemudian apa kata Sakaria, saudara kasih? Ayat yang ke-18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya. Kita lompat baca ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Boleh kita katakan kesimpulan dari dialog antara Gabriel, malaikat Tuhan, dengan Sakaria, Sakaria tidak percaya. Sakaria tidak percaya. Kenapa Sakaria bisa tidak percaya, saudara kasih? Bukankah dia seorang imam? Bukankah dia seorang pelayan? Bukankah dia seorang hamba Tuhan? Saudara, sering sekali, ya ini karena dia sudah tua, berpengalaman, punya pengetahuan. Mungkin dia berpikir, belum pernah seumur hidup saya orang yang setua istri saya kemudian punya anak. Jadi ini enggak mungkin. Bisa saja seperti itu, saudara kasih. Artinya apa? Sering sekali pengalaman, pengetahuan ya yang dimiliki seseorang membuat seseorang itu seperti Sakaria tidak percaya terhadap firman Tuhan, ataupun menganggap sudah terlambat ini. Tuhan sudah terlalu lambat untuk menjawab doa-doa mereka. Wah, doamu sudah dikabulkan. Mungkin Sakaria bisa saya bertanya, doa yang mana ya? Wah, itu doa saya 25 tahun yang lalu kok. Doa saya 25 tahun yang lalu, masa ini baru dijawab? Wah, mungkin kita sudah berdoa untuk satu hal, saudara kasih, dan sampai sekarang belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah lupa terhadap doa itu. Jangan kaget kalau suatu saat Tuhan jawab lagi. Amin, saudara. Jangan kaget, tetap percayalah, tetap yakin. Semua doa kita dijawab oleh Tuhan, seturut dengan kekayaan, kemurahan, kemahakuasaannya, saudara kasih. Nah, jadi kalau kita melihat pendeta senior ini, Sakaria di sini, kesimpulan yang kita ambil dari ayat yang ke-20 adalah karena engkau tidak percaya maka engkau akan menjadi bisu. Ya, ini. Karena engkau tidak percaya. Hari ini sesulit apapun firman Tuhan, percayalah. Amin. Percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Ini kita perlu menaklukkan seluruh pengalaman-pengalaman kita ya. Kita perlu menaklukkan seluruh pengetahuan-pengetahuan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan lanjutkan bagaimana penginjil Lukas menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan ya. Bagaimana penginjil Lukas menaklukkan pengetahuannya di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Nah, Sakaria mungkin karena dia sudah tua, mungkin dia karena sudah belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini, dan mungkin juga dia merasa sudah terlambat untuk jawaban doa ini, maka Alkitab mengatakan tidak percaya. Sakaria tidak percaya. Bagaimana dengan Maria ya? Maria yang masih belia, Maria yang masih muda, saudara terkasih. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ketika malaikat itu mengatakan, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau ya. Saudara, dalam terjemahan Alkitab LAI tahun 62 mungkin ya kalau tidak salah, kalimat yang mengatakan salam ya, salam hai engkau yang dikaruniai, itu pemakai kata assalamualaikum, saudara kasih ya. Itu kata yang dipakai adalah assalamualaikum ya. Itu suatu kata yang ya sangat familiar pada waktu itu ya. Sampai sekarang orang-orang Kristen di Timur Tengah biasa mengatakan assalamualaikum
assalamualaikum, alhamdulillah, itu biasa itu terkasih ya. Itu bahasa ya. Bahasa yang memang dipakai oleh suatu kaum, suatu suku ya. Setiap suku punya bahasa. Bersyukurlah kita memiliki Alkitab yang diterjemahkan kepada hampir semua bahasa yang ada di muka bumi. Tidak ada buku yang diterjemahkan ke sebanyak Alkitab diterjemahkan kepada hampir seluruh bahasa suku, Saudara terkasih ya. Hampir ya. Di Indonesia saja ada banyak Alkitab ya. Terjemahannya. Alkitab terjemahan baru, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Batak. Batak itu juga ada Batak Toba, ada Batak Simalungun, ada Batak Karo, ada. Itu lain lagi bahasanya. Batak Dairi ada bahasanya. Bahasa Nias, aduh di Sumatera Utara saja ada berbagai macam ya. Bersyukur Saudara kasih ya, kita bisa memiliki firman Tuhan yang gampang kita mengerti, yang gampang kita pahami, Saudara kasih ya. Nah ini. Ketika malaikat itu mengatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, dan kemudian dilanjutkan tentang berita itu, Saudara kasih, maka kita bisa melihat di sini apa yang dikatakan oleh Maria. Ayat yang ke 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami ya. Saudara, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, kalau pertanyaan jawaban dari Sakaria tadi ayat 18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Hampir sama nadanya ya. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Impossible. Nah, kemudian Maria mengatakan bagaimana? Ya, Maria mengatakan di sini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Setuju ya kalau saya katakan itu nadanya sama. Nadanya apa? Ragu, bahkan tidak percaya. Saudara, Sakaria tidak percaya. Bahkan ketika malaikat itu berbicara panjang lebar, Maria pada awalnya juga tidak percaya. Saya mau katakan begitu, Saudara terkasih. Kalimat yang mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ini mengandung suatu keraguan, ini mengandung satu katakanlah ketidakpercayaan. Nah, namun Saudara terkasih, ketika malaikat itu menerangkan lebih lanjut, nah ini Maria mengatakan begini, wah itu tidak mungkin, wong aku belum punya suami kok, baru tunangan aja kok. Nah, ada orang belum tunangan, jangankan belum punya suami, tunangan aja belum, ya tiba-tiba hamil, Saudara terkasih ya. Nah, itu jelas tidak benar, Saudara terkasih ya. Maria tahu betul situasinya, Maria tahu betul kondisinya, dia masih perawan, Alkitab mengatakan, maka dia tidak mungkin itu terjadi karena aku belum punya suami. Maka Gabriel berbicara panjang lebar, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu khotbah Gabriel. Setelah Maria mengungkapkan keadaannya sebenarnya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku ini belum punya suami. Tetapi kemudian Gabriel menyampaikan firman Tuhan. Dan ditutup dengan kalimat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Maria mengatakan bagaimana? Coba kita baca ayat 38 ini bersama-sama, Saudara terkasih. 38 ini merupakan satu respon yang luar biasa. Satu respon yang luar biasa. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Cukup. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia percaya, saudara kasih. Nah, ada keubahan. Maria kemudian percaya. Tetapi Zakaria tadi dikatakan, karena engkau tidak percaya, maka engkau akan bisu. Wah. Maria menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Dan setelah dia mendengar firman Tuhan, dia mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti ataupun menurut perkataanmu itu. Saudara, Tuhan senang kalau kita mengungkapkan isi hati kita dengan jujur. Tuhan senang kalau kita mengungkapkan isi hati kita dengan jujur. Seperti Maria. Walaupun itu suatu keraguan, loh terkasih. Walaupun itu suatu ketidakpercayaan. Nah, tetapi dia membuka hati, saudara terkasih. Dia ungkapkan keadaan dirinya yang sebenarnya. Dan Tuhan berbicara. Tuhan berbicara dan kemudian Maria mengatakan, oh, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan sangat terbuka. Tuhan sangat ingin kita mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Apapun yang menjadi beban berat kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ungkapkanlah dengan jujur di hadapan Tuhan. Maka dia akan memberikan jawaban, terkasih. Dia akan memberikan jawaban asal kita mau dengan jujur. Asal kita mau dengan jujur. Bukannya Tuhan tidak tahu apa yang di hati kita. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan ingin kita mengungkapkan. Tuhan ingin supaya kita menyampaikan secara terbuka di hadapan Tuhan. Terkasih. Itu sebabnya kalau kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh, terkasih ya. Pernah saya katakan kalau saya berdoa sendiri, sering sekali bahasa saya macam-macam. Macam-macam berarti begini. Dimulai dari bahasa Indonesia begitu ya. Kemudian mengungkapkan isi hati bisa bahasa Batak keluar, bahasa Batak Toba bisa keluar ya. Bahasa Batak Dairi juga bisa keluar, terkasih, ketika saya sedang berdoa mengungkapkan apa yang ada di hati saya. Sering sekali ada kata-kata itu yang lebih mantap kita ucapkan dalam bahasa tertentu ya. Dalam bahasa tertentu. Nah ini. Bersyukur kalau saudara punya keterampilan berbahasa ya, bahasa-bahasa yang banyak, polyglot ya, itu namanya. Bisa berbahasa dengan bahasa yang banyak, terkasih ya. Kita semua rata-rata udah belajar bahasa Inggris ini, ada yang mulai dari SD sampai kuliah, tapi tetap saja belum bisa ya, belum bisa bahasa Inggris ya. Tapi apapun itu, terkasih, bahasa apapun itu Tuhan tahu. Amin. Bahasa apapun yang kita gunakan ketika kita berdoa, Tuhan tahu. Cuma kalau disuruh berdoa di depan, memimpin orang banyak berdoa, jangan pakai, Tuhan kan tahu, saya pakai bahasa ini saja. Yang lain tidak tahu, loh terkasih ya. Nah itu tidak boleh ya. Ketika kita memimpin doa, kita gunakanlah bahasa yang diketahui oleh semua orang ya. Walaupun kadang kalau kami makan itu ya, saya berdoa pakai bahasa Batak. Ya. Lama-lama kata-katanya mereka ingat juga ya. Awal-awal berdoa pakai bahasa Batak, cekikan dulu mereka. Mari kita berdoa ya. Begitu saya mulai ya, yang tiga sudah cekikikan dulu. Nah, tapi kalau sekarang sudah enggak ya, sudah biasa, sudah agak paham ya. Kasihan juga sih kalau orang Batak enggak bisa bahasa Batak ya. Nah, ya. Orang Jawa enggak bisa bahasa Jawa. Nah, itu ya. Mata pelajaran tersulit di sekolah itu bahasa Jawa, loh terkasih ya. Kalau di sekolah saya begitu. Mata pelajaran tersulit itu justru bahasa daerah. Nggak tahu kok bisa begitu ya. Tapi kalau ngomong sehari-hari, ya tetap bahasa daerah, loh terkasih ya. Tetapi ketika pelajaran, wah itu dapat 80 itu sudah hebat itu ya. Nah, itu udah mimpi bahasa Jawa itu ya. Nah, saudara, ini kita berdoa ya, kita menyampaikan isi hati kita terbuka di hadapan Tuhan ya. Terbuka. Nah, seperti Maria tadi mengatakan, ya tidak mungkin lah Tuhan, saya kan masih perawan, saya belum bersuami. Tapi Tuhan kemudian menyampaikan firman,
Dan Maria meresponinya dengan perkataan bagaimana? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Beda dengan Sakaria. Sakaria pun sebenarnya kalimat pertamanya hampir sama. Tidak mungkinlah Tuhan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saya ini sudah tua, istri saya pun sudah tua, katanya. Tapi kemudian dia tidak percaya, sehingga dia menjadi bisu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di sini. Tuhan menginginkan kita jujur di hadapannya, terbuka di hadapannya. Satu kisah di dalam Yohanes 1, saudara terkasih ya. Nah, Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Filipus sudah bertemu dengan Yesus. Maka Filipus bersaksi kepada siapa? Natanael. Bersaksi kepada Natanael, bro, saya sudah bertemu dengan yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Taurat itu. Kami sudah bertemu, dia adalah Yesus anak Yusuf, orang Nazaret itu. Nah, begitu disebut dari Nazaret, Natanael berkata bagaimana? Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Wah, ini saudara, Nazaret adalah daerah yang mungkin pada waktu itu, saudara terkasih ya, mungkin pada waktu itu merupakan daerah yang tidak ada seorang tokoh yang muncul dari sana, yang lahir di sana ya. Maka ketika dikatakan Yesus yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Taurat itu, dia adalah anak Yusuf dari Nazaret, Natanael langsung ingat, tidak mungkin ya, tidak mungkin lah. Saudara, Nazaret itu kota yang lumayan besar ya, sekarang itu boleh dikatakan itu kota muslim sebenarnya sekarang ini ya, kota Nazaret itu ya. Ya, saudara, ini Natanael mengatakan tidak mungkin sesuatu yang baik muncul dari Nazaret. Dia terbuka, saudara terkasih. Nah, maka ayat yang ke 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, orang yang jujur, terkait tidak berpura-pura, enggak. Oh iya, enggak apa-apa, kamu baik banget ya. Nah, tapi di belakang, wih, itu orang paling bisa. Tapi begitu bertemu senyum, ya kamu hebat banget ya, kamu luar biasa, kita memang friend begitu ya. Tapi begitu hendak ketemu dengan dia, wah itu orang, aduh, wah, itu munafik, saudara terkasih ya. Tetapi Natanael hendak, dan Yesus mengatakan, inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan. Ya, saudara, mari kita menjadi orang yang sejati, tidak ada kepalsuan. Amin. Tidak ada kepalsuan. Tuhan suka kalau kita tidak terbuka apa adanya, terkasih, apapun keadaan kita ya, apapun keadaan kita, jujur di hadapan Tuhan ya. Wah, hari-hari ini kalau kita melihat foto-foto di Facebook, wih, senang juga sih. Teman kita, kok dia tambah muda ya, oh puji Tuhan. Sekarang, mukanya kok tambah mulus ya, waduh puji Tuhan. Seharusnya kan begitu. Nah, sekarang enggak gitu lagi ya. Begitu lihat, oh ini face app. Wah, ini enggak benar ini. Jadi kalau kita yang ganteng-ganteng ini yang pasang foto di Facebook itu, jadi orang curiga juga nih. Wah, ini pasti bukan aslinya. Nah, padahal aslinya udah terkasih ya. Nah, jadi kita ya, tidak ada kepalsuan. Nah, kalau di Facebook itu terkasih ya, di Twitter, di Instagram itu ya banyak kepalsuan. Apalagi kepalsuan tentang foto. Nah, apalagi kan, ini
berbaring di pasir begitu ya, foto. Captionnya Bali. Nggak taunya apa? Ya dia sedang bangun rumah, ada pasir di situ, dia foto di situ, terkasih ya. Kelihatannya cuma pasirnya. Nah, tapi captionnya apa? Bali. Nah, itu dia terkasih ya. Ada begitu banyak kepalsuan, tapi hari-hari yang terkasih ya. Mari kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Jadi yang belum dapat jodoh jangan ambil jodoh dari Facebook. Wih, kelihatannya wayu tenan, kuanteng tenan. Begitu ketemu, itu ya. Nah, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang palsu, saudara terkasih ya. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang sejati. Yang Alkitab mengatakan di sini, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. 48, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, ini luar biasa. Natanael yang tadinya meremehkan kota Nazaret, tetapi kemudian ketika dia sudah berbicara dengan Yesus, dia kembali dengan terbuka mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara, dia mau meralat perkataannya. Tadi dia meremehkan Nazaret, sekarang dia mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ketika dia mengatakan begitu, maka Yesus mengatakan, karena engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu sorga bagi kita. Amin. Ketika kita jujur terbuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu. Bahkan dikatakan di sini, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Oh, luar biasa. Langit terbuka, terkasih, berkat terbuka ya. Jodoh terbuka ya, yang belum punya jodoh, yang dipanggil Tuhan untuk menikah. Ada memang belum punya jodoh karena Tuhan tidak panggil untuk menikah, terkasih ya. Asal kita mau jujur terbuka kepada Tuhan ya, terbuka kepada Tuhan ya, maka Tuhan akan membukakan yang lain, terkasih. Jangan terbuka kepada orang lain tetapi tertutup di hadapan Tuhan. Yang lain malah tertutup jadinya, terkasih ya. Yang lain malah tertutup. Tapi kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengatakan, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini pengalaman rohani yang luar biasa, terkasih ya. Pengalaman rohani yang luar biasa. Jadi pagi hari ini ada begitu banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan. Yang pertama tadi, bagaimana Maria, walaupun awalnya dia tidak percaya, tetapi kemudian setelah firman Tuhan disampaikan, dia merespon dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Ada perubahan pemikiran, terkasih. Ada perubahan pola pikir setelah mendengar firman Tuhan. Ada perubahan pola pikir, terkasih. Yang kedua adalah Tuhan ingin supaya kita jujur terbuka. Seperti Maria tadi, aku ini loh belum punya suami, kok bisa hamil, bagaimana caranya? Tuhan ingin kita jujur terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengungkapkan apapun yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Sering saya katakan, kalau kita membuka Mazmur, saudara terkasih, membaca Mazmur, kita melihat di sana bagaimana Raja Daud sebagai pemazmur ya. Dia kadang kala sangat bersuka cita memuji Tuhan, tapi kadang-kadang juga kita membaca protes di Mazmur itu, protes pemazmur kepada Tuhan, saudara terkasih ya. Mengungkapkan kejengkelannya, mungkin mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan pergumulannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang siap untuk menampung seluruh apapun yang menjadi pergumulan kita ya. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Jangan bercerita kepada orang lain.
sebelum kamu bercerita kepada Tuhan. Ya, jangan cerita kepada orang lain. Tolong bantu doa saya ya. Ada masalah dalam pekerjaan saya. Di WA kepada orang lain mungkin. Nah, yang menerima pesan ini bagaimana? Ya, kita bantu doa. Oh, pakai gambar emoticon apa begitu ya, pakai pokoknya turut mendoakan, pakai gambar begitu ya. Tapi tidak berdoa terkasih. Dia hanya share lagi. Tolong masukkan di grup ya, GPT Voice. Tolong bantu saudara ini ya, ada pergumulan. Tidak didoakan, malah cuma di share kalau terkasih. Nah, itulah. Apalagi tentang masalah. Tolong ya, hanya kita dua yang tahu ini persoalan berat ini. Saya harus ceritakan kepadamu supaya saya merasa lega. Tolong ya, ada pergumulan dalam keluarga saya. Hanya kita dua yang tahu. Temannya yang hanya kita dua yang tahu ngomong ke orang ketiga. Hanya kita dua yang tahu. Nah, orang ketiga ngomong ke yang lain, ini hanya kita dua yang tahu. Lama-lama satu kampung tahu. Judulnya tetap hanya kita dua yang tahu. Nah, tetapi kalau kita berbicara kepada Tuhan, kita tidak perlu ngajari Tuhan. Tuhan, jangan bilang siapa-siapa loh Tuhan, ya malu aku. Oh, Tuhan tahu ya. Tuhan tahu, terkasih, Tuhan menjaga ya. Tuhan tidak akan cerita-cerita kepada orang lain. Oh, si anu itu ada pergumulan loh. Dah. Apapun pergumulan kita, mari ungkapkan kepada Tuhan. Kalau kepada manusia kita bisa terbuka, kenapa kepada Tuhan tidak? Ya. Maka saya katakan, sebelum terbuka kepada orang lain, terbuka terlebih dahulu kepada Tuhan. Amin. Terbuka terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Ke depan kita akan melihat bagaimana Maria meresponi kehamilannya, terkasih. Bagaimana dia meresponi kehamilannya? Nanti kita lihat itu. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana kedua orang ini memberikan pelajaran yang besar bagi kita. Namun ada satu pelajaran yang lebih besar lagi, terkasih, untuk kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana penginjil Lukas ya. Bagaimana penginjil Lukas sebagai seorang tabib, seorang dokter. Tentu saja dia sangat tahu tentang kehamilan. Proses kehamilan dia sangat tahu. Kalau umur segini sudah tak mungkin hamil lagi. Kalau orang belum punya suami, tidak mungkin punya anak. Itu dia tahu betul itu. Nah, tetapi Tuhan memakai dia ya. Tuhan memakai dia untuk peristiwa dua kehamilan yang ajaib, terkasih. Nah, tadi saya katakan secara keilmuan kedua hal ini sangat tidak masuk akal bagi Lukas. Tetapi Tuhan justru memakai dia untuk menuliskan kedua peristiwa ini. Tadi saya katakan tentu saja Lukas sangat keberatan ya. Ketika Tuhan memakai dia untuk menulis tentang kelahiran Yohanes, menulis tentang kelahiran Yesus, karena tidak sesuai dengan apa yang dia tahu. Tapi sudah terkasih, seperti saya katakan tadi, dia taklukkan dirinya di hadapan Tuhan. Pengetahuannya, pengalamannya ditaklukkan, ditaruh di hadapan Tuhan. Dan dia memilih taat kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga dia menulis berita yang ajaib tersebut ya. Saya ulangi, secara latar belakang Lukas mungkin sangat keberatan untuk menulis kedua peristiwa ini karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang dia miliki. Tetapi karena Tuhan memilih dia untuk menuliskan itu, maka dia memilih taat. Saudara bisa menangkap pesannya ya. Artinya, walaupun secara pengetahuan kita, pengalaman kita itu tidak mungkin, tetapi kalau Tuhan yang berbicara, maka mari kita taat. Saudara, Lukas bisa saja menuliskan Injil seperti cara Markus, caranya Yohanes menuliskan. Kalau saudara lihat Injil Markus, Injil Yohanes, saudara tidak akan menemukan bagaimana proses kelahiran Yesus dan Yohanes, tidak. Kita tidak menemukan di sana. Tetapi Tuhan justru memakai
Lukas. Nah, artinya apa? Tuhan ingin mematahkan, Tuhan ingin menutup mulut orang-orang yang merasa sok pintar, ya, yang bisa saja mengatakan tidak mungkin itu terjadi, dengan Lukas yang menuliskannya. Kalau Yohanes yang menuliskannya bisa lihat beda ceritanya, saudara kasih. Karena apa? Yohanes tidak punya latar belakang keilmuan seperti itu. Jadi ketika Tuhan memilih Lukas untuk menuliskan hal itu, Tuhan punya rencana yang luar biasa, saudara kasih. Ya. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan memilih saudara untuk melakukan sesuatu, itu Tuhan sudah punya pertimbangan yang luar biasa. Saya ulangi, kalau Tuhan memilih saudara, menetapkan saudara, menyuruh saudara untuk melakukan suatu tugas, itu karena Tuhan sudah memiliki pertimbangan. Maka terima dengan sukacita, ya. Sama seperti Zakaria ketika dia terpilih, diundi, tepatnya diundi, ya. Jadi setiap kali kita menerima pelayanan, menerima tanggung jawab, menerima sesuatu yang harus kita kerjakan, maka mari respon dengan sukacita, ya. Respon dengan sukacita. Penginjil Lukas memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita. Dia secara keilmuan mungkin keberatan untuk kedua peristiwa ini, karena tidak masuk akalnya. Tetapi karena dia seorang hamba Tuhan, dia mau taat dan terkasih, ya. Dia mau taat, ya. Dia mau taat dan dia menuliskannya. Tadi saya katakan bisa saja dia menulis seperti Markus dan Yohanes. Di Injil Markus, di Injil Yohanes saudara tidak menemukan silsilah Yesus, tidak. Tetapi Tuhan ingin memakai penginjil Lukas supaya apa? Membungkam orang-orang yang sok pintar, saudara kasih, ya. Saudara, ini pelajarannya. Mari taat. Ya, mari taat kepada perintah Tuhan. Berikutnya terkasih, satu lagi sikap Maria yang perlu kita teladani adalah ayat yang ke-29. Maria terkejut, ya, mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terkejut dan bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Saudara, di dalam Injil Lukas ini kita menemukan seorang Maria yang suka merenungkan segala sesuatu dalam hati. Lukas 2 ayat 19 yang pertama sudah kita baca. Sekarang kita baca ayat Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Pasal 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara, Maria adalah pribadi yang suka merenungkan, menyimpan perkara-perkara, menyimpan hubungannya dengan Tuhan, suka merenungkan pengalaman bersama Sang Firman, suka merenungkan pengalaman bersama Yesus. Saudara terkasih, ya. Ini mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan, ya. Tidak banyak ngoceh, saudara terkasih, tidak banyak protes, saudara terkasih, ya. Begitu malaikat itu menyampaikan salam, Maria langsung mengambil sikap. Alkitab mengatakan di sini ayat yang ke-29 tadi mengatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Boleh saya katakan ini merenungkan, ya terkasih. Dalam pasal 2 ayat 19 dia pun merenungkannya, menyimpan dalam hati. Pasal 2 ayat 51 dia kembali menyimpan di dalam hati. Saudara terkasih, ya. Ketika kita suka menyimpan perkataan Tuhan, menyimpan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, maka persoalan apapun yang kita hadapi, saudara terkasih, kita akan bisa melewatinya dengan baik, saudara terkasih. Kita bisa melewatinya dengan baik. Saudara, kita melihat di sini satu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa yang hebat. Seorang yang muda seperti Maria mengambil sikap yang serius di hadapan Tuhan, mengambil sikap yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, Alkitab sering sekali mengibaratkan
wanita, perempuan adalah gambaran dari gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan yang harus apa? Suka merenungkan firman Tuhan, suka merenungkan Sang Firman, merenungkan Yesus, merenungkan pengalaman bersama dengan Yesus yang terkasih. Supaya apa? Supaya kita jangan kaget-kaget, supaya kita jangan menjadi kecewa, supaya kita jangan menjadi takut menghadapi situasi yang sedang akan terjadi yang terkasih ya. Yang sedang dan akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka pagi hari ini yang terkasih, mari kita mengambil sikap seperti Maria. Mari kita menjadi orang-orang yang walaupun masih muda secara jasmani, secara fisik, tetapi kita memiliki satu pemahaman yang terkasih. Kita mau menundukkan, menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan dan percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sama seperti Maria, sama seperti penginjil Lukas, dia mau menaklukkan pengetahuan-pengetahuannya, pengalaman-pengalamannya, dan dia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita punya pengalaman masing-masing terkasih. Kita punya pengetahuan terkasih. Kita punya kepintaran, tapi jangan pernah andalkan kepintaranmu di hadapan Tuhan. Tidak laku terkasih. Tidak laku. Jangan pernah andalkan apa yang menjadi kehebatanmu di hadapan Tuhan. Tidak laku. Yang ada bisa seperti Sakaria, malah bisu. Nah, enak tidak jadi orang bisu saudara terkasih? Tidak enak. Tidak enak saudara terkasih. Maka datang kepada Tuhan dengan jujur supaya mulut kita dibuka. Amin. Dibuka untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tetapi saya ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang merespon firman Tuhan dengan benar. Saya ingin kita membaca ayat 38 ya. Ayat 38. Kita baca bersama-sama kembali. Kita baca bersama-sama ayat ini kembali. Lukas 1 ayat 38. 3, 2, 1. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Cukup sampai situ. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesulit apapun firman Tuhan, semustahil apapun firman Tuhan, mari jangan pernah menolaknya, tetapi renungkan itu, lakukan itu, taati itu, maka kamu akan bersukacita, maka kamu akan menikmati pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Kalau kita perhatikan sebenarnya ketika Maria mengatakan itu seolah-olah dia dalam bahaya sebenarnya. Tetapi walaupun Maria dalam bahaya, kita akan lihat itu pada minggu depan, tetapi Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, terkasih. Dan Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Asal kita mau taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan betapa firman-Mu agung. Haleluya. Firman-Mu agung memancarkan
bebas dari beban dosa. Dengan sukacita mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau melawat kami, karena Engkau masih menyapa kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami Engkau mau menyapa kami. Sering sekali pengetahuan kami, pengalaman kami menghambat kami untuk menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami belajar dari Maria, belajar dari penginjil Lukas, bahwa apapun kami mungkin kurang pengalaman, kami pun mungkin terlalu banyak pengalaman. Apapun situasi kami mau menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut yang Kau katakan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Hari ini firman Tuhan mengajak kami untuk taat kepada firman Tuhan, untuk taat kepada apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau karena Engkau luar biasa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami puji Engkau, kami muliakan, kami agungkan Engkau, karena Engkau sudah begitu sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa seruan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan yang terkasih, nanti kita akan membawa persembahan kita setelah kita akan meninggalkan ruangan ini. Saudara boleh masukkan di kotak persembahan, dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita ya, menjaga lingkungan kita. Kalau keluar untuk tetap memakai masker ya, untuk tetap sering cuci tangan, untuk tetap juga menjaga jarak ya. Yang ibadah kita masih berlangsung ya, tadi saya katakan hybrid service ya, onsite iya, online iya ya, sebab tidak semua ya diizinkan dalam tanda petik untuk datang beribadah di gereja. Saudara yang boleh hadir bersyukurlah, yang belum boleh tetap juga bersyukur beribadah di rumah. Amin saudara. Ini menjadi kerinduan kita tetap beribadah dalam situasi apapun ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk rahmat sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk situasi terkini dari negeri kami. Engkau menolong Tuhan, sehingga negeri kami boleh mengalami situasi yang lebih baik lagi. Negeri kami boleh mengalami situasi dipulihkan. Terlebih khususnya Tuhan, orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Ada begitu banyak orang yang sudah sakit, tetapi kami percaya kuasa Tuhan cukup untuk menyembuhkan mereka. Kami tetap doakan juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang masih beribadah
di rumah Engkau tolong Tuhan. Memang situasi belum memungkinkan, dan sebagian dari antara kami sudah datang di gereja, dan biar kiranya semuanya tetap dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk ibadah kami sepanjang minggu juga Tuhan berjalan. Biar kiranya Tuhan tolong supaya berjalan dengan baik. Demikian juga kami doakan anak-anak kami dalam studi mereka. Engkau menolong juga dalam pekerjaan umat-Mu, Engkau berkati. Dalam rumah tangga mereka Engkau mau berkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk kerinduan kami untuk gedung gereja yang lebih representatif. Engkau menyediakannya seturut dengan kekayaan kemurahan. Keluarga yang sudah berkorban tempat ini, Kau balas berlipat kali ganda. Keluarga pribadi yang sudah menopang pekerjaan Tuhan di GPT Bojonegoro, Tuhan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan pulang, Engkau menyertai kami, yang jauh yang dekat, yang berkendaraan, yang jalan kaki, kami yang tinggal di tempat ini juga Tuhan berkati. Dan oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman. Percayalah terhadap firman Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa selamat pulang ke rumah, tidak perlu bersalaman dulu ya, tidak perlu wifi dulu ya, tetapi juga tetaplah memberikan salam dengan cara yang berbeda ya. Tuhan Yesus memberkati kita.